dan saya telah menjawab 46 pertanyaan dan mudah-mudahan jawaban sudah dijawab dengan sebaik-baiknya. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus korupsi minyak goreng. Erlangga menambah deretan Menteri Kabinet Jokowi yang berurusan dengan pemeriksaan kasus korupsi. Bertubi-tubi terjerat kasus hukum, pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang malah balik melawan gugat Gubernur Jawa Barat dan MUI. 12 anggota sindikat internasional penjualan ginjal ditangkap. Miris, oknum polisi dan oknum imigrasi turut terlibat. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat. Selama 30 menit ke depan, kami akan menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Gracia Adur, inilah laporan khusus selengkapnya. Saudara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus dugaan korupsi minyak goreng. Erlangga menambah deretan Menteri Kabinet Jokowi yang berurusan dengan pemeriksaan kasus korupsi. Sementara itu Kejaksaan Agung terus mendalami kasus korupsi proyek menara BTS 4G Kominfo. Apa saja ya Pak? Persiapannya apa aja Pak? Apa saja persiapannya Pak? Menko Perekonomian Erlangga Hartarto diperiksa sebagai saksi atas kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya termasuk minyak goreng. Erlangga diperiksa selama 12 jam dan dicecar 46 pertanyaan oleh penyidik Kejaksaan Agung terkait kebijakannya sebagai Menko Perekonomian. Saya hari ini hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan dan saya telah menjawab 46 pertanyaan dan mudah-mudahan jawaban sudah dijawab dengan sebaik-baiknya. Hal-hal lain tentunya nanti penyidik yang akan menyampaikan atau menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejaksaan Agung memeriksa Erlangga sebagai saksi untuk 3 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kami memandang perlu untuk memeriksa Bapak Erlangga dalam kapasitas beliau selaku Menteri Menko Perekonomian, khususnya terkait tugas dan tanggung jawab beliau dalam rangka mengatasi kelangkaan minyak goreng. Sebagaimana kita ketahui, dalam proses penanganannya, ternyata belakangan kita ketahui telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Sebelumnya, Mahkamah Agung sudah menetapkan putusan tetap atau inkrah vonis terhadap 5 orang terpidana, yakni Indra Sari Wisnuwardana, mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak yang divonis hukuman 8 tahun penjara. Lalu, pihak swasta yang diperbantukan Kemendak untuk ekspor minyak goreng, Lin Chewei, divonis 7 tahun penjara. Serta 3 terpidana pihak swasta Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor, General Manager PT Musimas, Pierre Togar Sitanggang, dan Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari, Stan Lima. Pada 15 Juni 2023, Kejagung telah menetapkan 3 perusahaan, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas terbuka sebagai tersangka tindak pidana korupsi minyak goreng dengan total kerugian negara mencapai 6,47 triliun rupiah. Terbaru, penyidik Kejaksaan Agung menyita puluhan kapal milik sejumlah perusahaan konsorsium yang terlibat korupsi minyak sawit mentah dan produk turunannya. Kejagung juga menyita 1 unit pesawat Cessna milik PT PAS dan pemblokiran izin terbang 2 helikopter milik PT MAN. Erlangga Hartarto menambah deretan Menteri Kabinet Presiden Jokowi yang harus berurusan dengan pemeriksaan kasus korupsi. Juni lalu, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi penerimaan upeti di Kementerian Pertanian 2019 hingga 2023.
Tak luput dari sorotan, baru 4 bulan menjabat, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo juga terseret kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara 8 triliun rupiah. Pasalnya, dalam dakwaan Direktur Bakti Kominfo Irwan Hermawan, Menpora Dito Aryo Tejo disebut menerima 27 miliar rupiah untuk mengamankan kasus korupsi BTS 4G di tingkat penyelidikan. Dito juga tengah jadi sorotan lantaran laporan harta kekayaan atau LHKPN-nya didominasi hadiah bernilai fantastis. Dikutip dari Kompas.com, Dito mengaku sempat bingung saat mengisi LHKPN karena beberapa aset yang dimilikinya memang diberikan orang tua dan mertua. KPK menyebut akan mendalami LHKPN Menpora Dito Aryo Tejo dan Dito menyatakan siap diperiksa KPK untuk klarifikasi. Di sisi lain, sidang kasus korupsi BTS 4G Kominfo memasuki babak pembuktian. 4 pejabat Kominfo hadir sebagai saksi untuk 3 terdakwa, yakni ex-Menkominfo Johnny G. Plate, mantan Direktur Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan ex-tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto. Saksi Feryandi Mirza, Kadif Lasmail dan Backhold Networks Bakti Kominfo mengakui tak ada konsultan ahli yang terlibat saat perencanaan anggaran proyek BTS 4G Kominfo. Itu perencanaan awal, kemudian penentuan anggaran seperti itu. Apakah itu melibatkan tenaga ahli? Iya, pada saat pengusulan awal yang sepanjang saya tahu belum melibatkan konsultan atau tenaga ahli. Segitu besarnya anggaran, kenapa tidak melibatkan ahli? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Saudara tidak tahu? Tidak tahu. Ini anggaran tak sedikit, Pak. Bukan 10 miliar, bukan 10 juta, 10 miliar, 10 triliun. Sementara itu, Kejaksaan Agung terus mendalami kasus korupsi proyek Menara BTS Kominfo. Hingga saat ini, lebih dari 500 saksi telah diperiksa, termasuk penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang dalam korupsi BTS Kominfo. Juni lalu, Kejaksaan Agung menggenapkan jumlah tersangka dalam kasus korupsi BTS Kominfo setelah menetapkan Direktur PT Basis Utama Prima Muhammad Yusrizki sebagai tersangka ke-8. Dalam dakwaan Johnny Plate, Yusrizki disebut kebagian 90 miliar rupiah korupsi BTS Kominfo setelah PT Basis Utama Prima ditunjuk jadi pemasok baterai dan panel surya. Di sisi lain, pemerintah memastikan proyek pembangunan Menara BTS Kominfo di daerah 3T tertinggal, terdepan, terluar di Indonesia tetap berlanjut meski terkendala kasus korupsi. Menkominfo baru pengganti Johnny Plate, Budi Aristiadi, bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin membahas percepatan proyek BTS 4G. Proyek BTS ini harus jalan terus, harus terwujud, karena ini menyangkut nasib rakyat. Apakah akan dilanjutkan oleh konsorsium? Nanti soal teknis kita perlu pendampingan dari Damdatul, Kejaksaan Agung, juga Damdatul akan didampingi. Semuanya akan direview, kontrak-kontrak dan lain-lain. Pokoknya soal hukum nanti ke Kejaksaan Agung. Kita pokoknya urusannya teknis. Silih berganti, Menteri Kabinet Presiden Jokowi terseret kasus korupsi. Beberapa hanya berstatus saksi, namun tak sedikit yang berakhir di balik jeruji. Pada penghujung tahun 2020, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka korupsi bansos pandemi COVID-19. Politisi PDIP itu divonis 12 tahun setelah terbukti menerima suap 32,4 miliar rupiah dari pemenang tender pengadaan bansos COVID-19 di Kementerian Sosial. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo juga jadi tersangka pada November 2020 lalu atas kasus izin ekspor benih lobster. Edi Prabowo divonis 5 tahun dan denda 400 juta rupiah karena menerima suap 25,7 miliar rupiah. Sementara di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, KPK menahan mantan Menteri Sosial Idrus Marham karena menerima suap 2,25 miliar rupiah dari pengusaha Johannes Koco dalam kasus PLTU Riau 1 tahun 2018. Idrus Marham dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah. Sedangkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi tersandung kasus penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia di tahun 2019. Imam Nahrawi terbukti menerima suap sebesar 11,5 miliar rupiah dan divonis 7 tahun dan denda 400 juta rupiah.
Saudara, kasus dugaan penistaan agama yang menyeret pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang terus bergulir. Kapolri menyatakan polisi masih perlu melengkapi alat bukti untuk menetapkan tersangka. Bertubi-tubi terjerat kasus hukum, Panji Gumilang malah balik melawan, menggugat Gubernur Jawa Barat dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI karena dinilai menyudutkan dirinya. Kasus dugaan penistaan agama yang menyeret pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang terus bergulir. Meski status perkara telah naik ke tahap penyidikan sejak 3 Juli lalu, namun polisi tak kunjung tetapkan tersangka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan, polisi masih perlu melengkapi alat bukti untuk menetapkan tersangka kasus dugaan penistaan agama di Pondok Pesantren Al Zaitun. Melengkapi alat bukti untuk kepentingan pemberkasan sehingga kasusnya tersebut bisa dinyatakan lengkap, itu kan butuh kecermatan, bukan masalah kecepatan. Tapi yang jelas semuanya berjalan. Sementara itu, Polri mengungkap temuan sejumlah tindak pidana lain yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Hasil koordinasi dan analisa transaksi tersebut didapat dugaan penyalahgunaan yang berindikasi tindak pidana terkait yayasan, tindak pidana penggelapan, tindak pidana korupsi dana BOS, hingga tindak pidana terkait penyalahgunaan dalam pengelolaan zakat oleh saudara PG. 3 saksi yang mengetahui proses penyaluran dana telah diperiksa polisi. Penyidik Polri juga berkoordinasi dengan 3 pejabat Kementerian Agama dan instansi terkait dugaan penyalahgunaan dana BOS dan zakat. Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke Pengadilan Jawa Barat pekan lalu. Penasihat hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi, mengatakan Ridwan Kamil telah menyudutkan kliennya. Apa yang disampaikan dalam beberapa kesempatan oleh Pak RK ini cenderung arahnya kepada memframing ya gugatannya dalam proses. Namun tentang gugatannya itu belum bisa kita sampaikan karena prosesnya belum selesai. Ridwan Kamil santai merespon gugatan Panji Gumilang. Ridwan Kamil menyebut pernyataannya terkait Panji Gumilang dan Ponpes Al Zaitun sudah sesuai prosedur. Tidak ada masalah dalam hidup, semua urusan ada konsekuensi hukum. Yang penting kita selalu berdasar pada asas dan aspek hukum. Sudah sering saya seperti itu. Seperti juga Pak Mahfud MD, kita jalani aja proses ini karena kepentingan masyarakat jauh lebih penting daripada kepentingan seorang individu. Sebelumnya, Panji Gumilang juga menggugat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD ke Pengadilan Jakarta Pusat. Panji Gumilang menyebut Mahfud MD telah melawan hukum dengan melontarkan berbagai pernyataan di media terkait dirinya belakangan ini. Panji Gumilang menuntut Mahfud MD membayar ganti rugi sebesar 5 triliun rupiah. Namun, gugatan tersebut akhirnya dicabut oleh Panji Gumilang dengan alasan keduanya tergabung dalam satu organisasi Himpunan Mahasiswa Islam HMI. Gugatan Panji Gumilang yaitu masalah kecil lah, biar berjalan di pengadilan, ada hakim yang menilai. Kalau saya ditanya apakah saya siap untuk menghadapi gugatan itu, saya siap, tapi tidak perlu persiapan, ketemu aja di pengadilan, itu urusan sepele, sederhana. Hukum itu ada logikanya dan ada hakimnya. Sebab itu nanti kita ketemu di pengadilan aja. Saya juga belum baca dan tidak ingin baca apa isi gugatannya. Nanti aja kalau sudah kurang 10 menit gitu nanti saya baca. Itu kan urusan enteng aja. Tapi jangan lupa urusan tindak pidana yang digugatkan kepada Pak Panji Gumilang harus diteruskan. Awal Juli lalu, pimpinan Ponpes Al Zaitun ini juga menggugat Majelis Ulama Indonesia dan wakil ketuanya Anwar Abbas. Anwar Abbas disebut telah lontarkan ujaran tak pantas terhadap Panji Gumilang. Panji Gumilang menuntut 1 triliun rupiah atas pernyataan Anwar Abbas. Rencananya, sidang perdana gugatan ini akan digelar 26 Juli. Sementara itu, ahli hukum Yenti Garnasi menilai sejumlah gugatan perdata dengan menuntut ganti rugi yang dilayangkan Panji Gumilang tidak tepat. Saya kira kalau gugatannya itu kemudian gugatnya itu adalah 5 triliun gitu kan, ini seolah-olah kan perdata. Padahal ini menurut saya kan bukan masalah perdata kalau tidak salah kan, karena
intinya ke arah mencemarkan nama baik gitu kan. Ya harusnya kan kalau mencemarkan nama baik ya mau tuntut balik boleh, atau nanti ketika misalnya jadi tersangka gitu kan, nanti kan ada pra-peradilan yaitu terhadap penetapan tersangkanya dan sebagainya. Kalau terus ke pengadilan ya nanti melalui pembelaan-pembelaan di pengadilan itu. Polri tengah memproses sederet tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Panji Gumilang perdana diperiksa sebagai saksi di Bareskrim Polri awal Juli lalu. Mampukah Polri menguak sejumlah kasus yang menyeret Panji Gumilang dan akankah status tersangka segera ditetapkan? Saudara, 12 anggota Sindikat Internasional Penjualan Ginjal ditangkap. Polisi menyebut Sindikat Internasional Penjualan Ginjal telah beroperasi lama dan bukan satu-satunya di Indonesia. Mirisnya, oknum polisi dan oknum imigrasi turut terlibat kasus jual beli ginjal di Kamboja itu. Pria ini adalah salah satu anggota Sindikat Internasional Penjualan Ginjal. Polisi menangkapnya di jalan tol dalam kota Jakarta. Pelaku bernama Ramdhani berperan sebagai perekrut korban yang akan diberangkatkan ke Kamboja. Sejauh ini, polisi telah menangkap 12 pelaku, diantaranya koordinator penjualan ginjal, mantan pendonor, oknum polisi berinisial Aibda M, dan oknum imigrasi berinisial AH. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan, Sindikat Internasional Penjualan Ginjal telah beroperasi lama dan bukan satu-satunya di Indonesia. Awalnya, pelaku merekrut calon korban melalui akun media sosial Facebook. Kemudian, calon korban dijanjikan uang ratusan juta rupiah. Mereka akan ditempatkan di penampungan dan diberangkatkan ke Kamboja dengan paspor wisata. Namun sesampainya di Kamboja, mereka malah diobservasi untuk kemudian diambil ginjalnya di rumah sakit di Kamboja. Ginjal kemudian dijual lagi ke sejumlah negara seperti India, China, Malaysia, dan Singapura. Ironisnya, salah satu tersangka penjualan ginjal bernama Hanin merupakan mantan pendonor ginjal. Hanin belak-belakan mengutarakan keterlibatan aparat yaitu oknum anggota polisi dan petugas imigrasi. Mereka membantu merintangi penyidikan sejak markas sindikat ini terungkap di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Juni 2023. Dia mencari bantuan dikenalkan oleh seorang supir Grab bahwa ada seorang anggota kepolisian yang bisa membantu. Nah, fatalnya ini setelah dipertemukan, anggota Polri ini kemudian mengajari untuk membuang HP, mengganti kartu SIM, merusak HP, dan berpindah-pindah tempat yang pada intinya adalah menghindari kejaran petugas. Namun di sini akhirnya kita memang kesulitan, kita tidak bisa mendapatkan berapa data orang yang ke Kamboja saat ini. Lebih lanjut, Hanin mengatakan lembahnya sistem imigrasi menjadi celah memberangkatkan korban ke luar negeri. Untuk melancarkan pemberangkatan, jadi nggak ada pertanyaan apa-apa gitu pas anak-anak pas di loket imigrasi itu nggak ada pertanyaan apa-apa, langsung lolos. Hanin juga mengungkap keterlibatan seorang wanita yang kerap dipanggil Miss Huang. Saya di penginapan, kemudian saya dipertemukan dengan yang namanya Miss Wan, koordinator yang di rumah sakitnya. Jadi Miss Wan ikut bantu penyambung lidah penerjemah saya ke rumah sakit. Kalau saya kan otomatis dari Miss Wan kan. Nah, cuma Miss Wan ngomongnya gini, Mas, rumah sakit butuh anak-anak yang golongan darah ini kayak gitu. Kalau bisa tolong carikan. Saya perintah langsung dari Miss Wan. Polisi kini tengah memburu Miss Huang terkait keterlibatan oknum polisi dalam sindikat jual beli organ. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan akan menindak tegas. Bahwa selain ada sindikat, terus kemudian ada oknum Polri yang saat itu dimintain tolong oleh sindikat untuk minta perlindungan dengan harapan kasusnya dihentikan. Namun kan semua kita proses, jadi baik sindikatnya maupun oknum Polri-nya sendiri.
Dari pengungkapan kasus ini, tercatat 122 warga negara Indonesia jadi korban sindikat penjualan organ ginjal di Kamboja. Kementerian Sosial mengungkap persoalan kemiskinan menjadi pemicunya. Utamanya memang karena permasalahan ekonomi dan ujung-ujungnya ya memang karena kemiskinan. Dari total tadi yang disampaikan, yang sudah kami eksekusi, kami lakukan penanganan di balai maupun sentra kami yang ada di seluruh Indonesia. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Tetap pantau terus informasi pemilu 2024 hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Gracia Adur, pamit undur diri. Sampai jumpa.